Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian kita mengerjakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan segala urusan kita menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan segala urusannya menjadi mudah. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari berbagai macam permasalahannya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, siapa di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ketahuilah, manusia sejak dilahirkan berada dalam peperangan. Peperangan melawan musuh mereka yang terbesar, yaitu iblis laknatullahi alaih. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, ia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Ia mengatakan di dalam sumpahnya, qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, disebabkan karena Engkau telah menyesatkanku, maka aku pasti akan menghalangi keturunan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan anak Adam yang akan bersyukur kepadamu. Iblis juga bersumpah mengatakan di dalam sumpahnya, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maka iblis pun berusaha keras dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan di antara pintu-pintu yang dimasuki oleh iblis untuk menyesatkan manusia, yang pertama adalah melalui pintu kesyirikan. Kenapa iblis ketika ingin menyesatkan anak Adam ia mulai dari pintu kesyirikan? Karena dengan terjatuh dalam kesyirikan,
berarti kita telah terjatuh pada dosa besar yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Rasulullah SAW menyebutkan sebanyak 3 kali. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan terjatuh dalam kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikan, dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mensekutukannya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Kemudian yang ketiga, dengan terjatuh pada kesyirikan atau dalam kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikan, haram bagi kita masuk ke dalam surga. Kita akan dilemparkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka haram baginya masuk ke dalam surga, tempat mereka di dalam neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ibadallah, apabila setan tidak bisa menyesatkan kita dari jalur kesyirikan, maka dia akan masuk ke pintu yang kedua, yaitu pintu bid'ah. Iblis atau setan akan membisikkan kita agar menghiasi ibadah-ibadah kita, sehingga sampailah kita pada titik di mana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun menganggap ibadah kita benar dan merasa telah melakukan sesuatu yang sangat besar, dan merasa akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan kenapa perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan perbuatan maksiat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan As-Tsauri rahimahullah ta'ala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Al-maksiyat yutabu minha. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan, dia gampang bertobat, karena dia mengetahui dirinya salah dan telah melakukan perbuatan dosa. Wal bid'atu la yutabu minha. Adapun orang yang melakukan perkara bid'ah, susah baginya untuk bertobat. Kenapa para jamaah? Karena dia tidak pernah merasa dirinya salah, dan bahkan ia menganggap dirinya telah melakukan ibadah yang sangat besar dan akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu. Suatu hari ia melihat seseorang yang solat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Yuksiru fiha ruku' was sujud. Ia memperpanjang rukuknya dan sujudnya. Lalu Sa'id bin Musayyib melarang orang itu melakukan perbuatan tersebut. Ia pun mengatakan kepada Sa'id bin Musayyib, ya Aba Muhammad, ayu'azibuni Allahu ala shalah? Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya solat? Perhatikan ucapan orang ini para jamaah. Ia mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya gara-gara solat? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan perkara bid'ah tidak menyadari dirinya salah, dan bahkan menganggap dirinya benar, dan melakukan perkara yang sangat besar dan akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Sa'id bin Musayyib mengatakan kepadanya, la walakin yu'azibuka ala khilafis sunnah. Tidak, Allah tidak akan mengazabmu gara-gara kamu salat, namun Allah akan mengazabmu gara-gara kamu beribadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pintu iblis yang ketiga adalah melalui pintu kemaksiatan. Apabila iblis tidak bisa menyesatkan anak Adam dari pintu kesyirikan, tidak juga bisa dari pintu bid'ah, maka iblis akan berpindah ke pintu yang ketiga, yaitu pintu kemaksiatan. Iblis akan membisikkan kita untuk terus menerus melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, sehingga perbuatan dosa itu menjadi sepele atau ringan atau kecil di mata kita. Ketika perbuatan dosa dan maksiat menjadi ringan di mata seorang hamba, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrimin. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjadikannya menjadi orang yang mulia. Al-Imam, atau disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'min yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa' alaih. Sesungguhnya orang yang beriman, ia memandang dosa-dosanya seperti ia duduk di bawah gunung dan dia takut gunung itu akan menjatuhinya. Wa innal fajir, adapun orang yang fajir, yara zunubahu kazubabin marra ala anfihi faqala bihi hakaza. Adapun orang yang fajir, orang yang banyak dosanya, mereka memandang dosa-dosa mereka seperti sebuah lalat yang menempel di hidung mereka. Kemudian dia pun mengusir lalat tersebut dengan tangannya. Ibadallah, inilah dia khutbah yang singkat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.